Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang Nabi Isa. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Dalam tema kali ini mungkin saya akan sedikit serius. Bahkan saya juga merasa aneh karena suara saya juga agak berbeda dari biasanya. Dan penyampaiannya juga sedikit mungkin lebih berat. Karena yang saya rasakan di antara semua nabi, kisah Nabi Isa ini paling unik, paling unik, berbeda dengan yang lain. Meskipun setiap nabi hakikatnya adalah memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing, yang satu sama lain saling melengkapi, dan semuanya sumbernya dari Tuhan. Jadi tidak perlu namanya pengikut agama Islam menjelek-jelekan Kristen, atau yang Kristen menjelek-jelekan Buddha atau Hindu. Nggak usah. Tinggilah tanpa harus merendahkan. Begitupun yang Kristen nggak perlu sampai harus menghina umat Islam atau keyakinannya kepada Nabi Muhammad. Karena masing-masing setiap nabi atau utusannya memiliki keunikan. Dan kenapa baru sekarang saya membahas tentang Nabi Isa? Karena dalam kisah, baik itu kisah dalam agama Islam, dalam agama Kristen ataupun agama Yahudi, kisah Nabi Isa ini berbeda-beda menurut versinya masing-masing. Jadi kita jangan ngikutin patokannya kepada buku atau kitab, harus kepada rasa diri kita, harus kepada sesuatu yang memang ditunjuki langsung oleh Tuhan, bukan karena referensi buku, referensi ajaran, atau referensi sebuah golongan atau agama. Kalau kita masih bereferensi kepada buku, paling tidak cara berpikir kita dirubah mindsetnya dengan doktrin atau menurut penafsirannya masing-masing yang berbeda. Udah gitu bukunya juga ditulis sama manusia, ditafsirkan lagi menurut pemahamannya masing-masing. Sehingga terjadilah banyak kericuhan dan banyak versi tentang Nabi Isa. Karena tentang Nabi Isa ini banyak sekali versinya, banyak sekali pendapatnya. Jadi jika kita tidak bertanya langsung kepada jiwa kita, bertanya langsung kepada Tuhan, apa yang kita sampaikan akhirnya akan menjadi fitnah kepada Nabi Isa itu sendiri, kepada Tuhannya itu sendiri. Nah, makanya saya agak berat ketika menyampaikan tentang Nabi Isa ini, karena terlalu banyak polemik dan terlalu banyak sumber, juga terlalu banyak pola pikir yang berpendapat Nabi Isa begini dan begitu. Dan di setiap kitab itu berbeda-beda pemahamannya. Dalam Injilnya sendiri berbeda, orang Yahudi melihatnya juga berbeda, orang Islam juga melihatnya berbeda. Nah, marilah kita kembali kepada sejatinya manusia. Sejatinya manusia, menurut fitrahnya, itu tidak bisa dirubah yang namanya kodrat. Kalau kodo bisa dirubah, takdir bisa dirubah, kodo itu takdir bisa dirubah. Tapi kalau kodrat itu sesuatu yang sudah pakem, istilahnya sesuatu yang hukum alam yang nggak bisa dirubah.
yang nggak bisa dilanggar oleh manusia. Contohnya hukum alam adalah hukum gravitasi. Ketika benda jatuh dari atas pasti jatuh ke bawah. Kecuali di tempat tersebut tidak ada gravitasi seperti di bulan atau mungkin di planet lain yang tanpa gravitasi. Nah, ini adalah hukum ketetapan, hukum kenyataan yang nggak bisa dibantah. Ketika dibantah hukum-hukum tersebut, justru artinya kita sendiri sudah murtad, sudah keluar dari kenyataan. Karena hidup ini kenyataan. Contohnya misalnya, tidak mungkin lahir seorang anak kalau tidak ada ibu dan bapak. Itu adalah hukum ketetapan dari Tuhan. Meskipun Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi ketika aku menginginkan terjadi, tapi terjadinya itu sebuah proses, ada hukum-hukum ketetapan, hukum alam yang gak bisa dilanggar, yaitu hukum takdir. Hukum yang kodrat, bukan takdir ya. Kalau takdir bisa dirubah oleh manusia, tapi kalau kodrat itu sudah ketetapan, seperti hukum gravitasi, matahari terbit itu atau tenggelam menurut pemikiran kita. Hukum seperti bumi berputar mengelilingi matahari itu hukum ketetapan, itu kontrak. Seorang anak tidak mungkin lahir tanpa seorang ayah. Kalau misalnya seorang anak lahir tanpa ayah, maka dapat dipastikan berarti majemuk ayahnya. Atau mungkin akhirnya orang akan menuduh hasil zina. Inilah yang akan menjadi fitnah kepada Nabi Isa itu sendiri dan fitnah kepada Tuhan itu sendiri. Jika ada seorang perempuan tiba-tiba melahirkan tanpa seorang suami, tanpa laki-laki, itu kemungkinan akan menjadi fitnah kepada Tuhan itu sendiri. Maka Nabi Muhammad pun menjawab bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak memperanak. Artinya, secara genetik, secara tubuh, itu udah kodrat yang gak bisa dilawan. Bahwa ada seorang anak, itu karena ada ibu dan bapak. Kalau tidak ada ayahnya, berarti ayahnya gak bertanggung jawab. Atau seperti Bang Toyib yang gak pulang-pulang. Jelas ada seorang anak, berarti ada kehadiran ayah dan ibu. Ini hukum ketetapan. Dan ketika manusia melanggar hukum ketetapan, berarti manusia itu sudah murtad dari ketuhanan itu sendiri. Karena ketuhanan itu adalah kenyataan hidup, bukan hayalan atau bukan terlalu memuja atau terlalu berlebihan dalam memuja manusia. Jadi Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Dia memiliki seorang ayah, nggak mungkin nggak memiliki seorang ayah. Kalau dia tidak memiliki ayah, berarti itu fitnah itu sendiri kepada Allah, kepada Tuhannya, fitnah kepada Nabi Isa-nya juga. Ini yang perlu diluruskan. Nah, sehingga ada istilah kalimat suci, Maryam adalah wanita suci. Konteks wanita suci yang dimaksud bukan berarti tidak tersentuh oleh laki-laki. Sehingga kalau di dalam kitab Al-Quran surat Maryam itu malah jadi ngaco, malah jadinya tidak tersentuh laki-laki, perawan. Padahal konteks suci yang dimaksud dalam kitab Injil bukan tidak tersentuh oleh laki-laki Maryam ini, tapi dia sedang mengandung roh suci. Jadi konteks Maryam wanita suci bukan tidak tersentuh oleh laki-laki, tapi dia sedang mengandung roh suci. Dan dari mana roh suci
lahir misalnya, atau misalnya bayi itu terjadi proses, kalau tidak melalui proses Adam, dari air mani, dari cinta, cahaya, Nur Muhammad, cinta kasih, terus air mani, malaikat, terus desakan nafsu, iblis, jin menyatu, akhirnya terjadilah nutfah mudghah alaqah lahman, pembuahan. Dan ketika sempurna kejadiannya setelah 120 hari, maka Allah meniupkan ruh suci atau ruh kudus ke dalam janin. Itulah Adam, itulah Yesus Kristus. Jadi Maria mengandung ruh suci atau mengandung Adam, mengandung Muhammad di dalam rahimnya, di dalam perutnya, itu karena dibuahi oleh suaminya. Karena ini hukum alam yang nggak bisa dibantah. Jadi Maria memiliki suami bernama Yusuf Najar. Kalau di Kristen disebut Yosef. Ya. Nah, ini dipungkiri karena terlalu berlebihan dalam memuja. Padahal memang Nabi Isa punya ayah bernama Yusuf Najar dan ibunya bernama Maryam. Dan mereka memang suami istri. Maryam dengan Yusuf Najar ini suami istri yang memang diperintahkan oleh bapaknya Maryam dan juga bapaknya Yusuf, mereka untuk ditunangkan, dinikahkan, lalu disuruh hijrah, pindah tempat ke Israel atau ke tempat yang sekarang Palestina, di situ di Yerusalem, Darussalam. Nah, mereka melalui perjalanan hijrah diperintahkan oleh keduanya, mertua dan dari orang tua dari ibunya Maryam dan orang tua dari ibunya Yusuf, agar setelah menikah itu mereka hijrah. Mereka berdua hijrah ke Yerusalem. Nah, ketika di tengah jalan Maryam hamil. Akhirnya sampailah ketika hamil 9 bulan di suatu gubuk tempat kandang domba atau kandang domba kayak Sound the Sheep. Kalau di Israel, di Eropa itu kan pelihara domba itu kandangnya gede kayak rumah gitu, gudang kayak film Sound the Sheep. Nah, dia masuk ke situ untuk melahirkan, maka disebutlah Baitul Lahem, Bethlehem. Baitul Lahem itu, bait itu rumah, lahem itu daging. Jadi Bethlehem itu adalah rumah daging, kandang domba, lahir di kandang domba. Lalu ada pejalan dari ahli-ahli kitab Yahudi yang sangat juhud, yang memang istilahnya bukan ahli kitab sih sebetulnya, mungkin tarekatnya gitu, atau misalnya supinya Yahudi gitu, yang lagi berjalan dan melihat ada cahaya yang jatuh ke dalam gubuk itu. Lalu mereka meyakini bahwa ketika ada turun cahaya jatuh ke dalam gubuk, berarti akan ada turun kenabian, Rasul. Akhirnya mereka datang menghampiri itu dan membantu kelahiran Isa Al-Masih. Nah, berarti Isa Al-Masih waktu itu ketika lahir dihadiri oleh pejalan kaki atau musafir yang sedang mencari cahaya ilahi, atau sekarang disebut iluminasi, pencari cahaya, orang tasawuf atau orang sufi dari Yahudi, dan juga disaksikan oleh suaminya Yusuf Najar yang selalu menemani Maryam kemanapun pergi. Nah, ketika lahir, karena di dalam diri, di dalam perut itu udah suci, begitu keluar, ya itulah yang akan menjadi nabi, yang akan menjadi rasul. Nah, Nabi Isa ini namanya, isi di dalam dirinya adalah Ruh Kudus, Ruh Suci. Dan Maryam ketika mengandung Nabi Isa, maka otomatis Maryam disebut wanita
suci, bukan berarti tidak tersentuh laki-laki. Sucinya di sini adalah karena mengandung roh suci. Dan hampir semua perempuan, kalau Anda memperhatikan, wanita ketika sedang hamil, aura wajahnya terlihat lebih bercahaya dibandingkan ketika dia tidak hamil. Pernahkah Anda melihat wanita hamil? Bahkan banyak bujangan-bujangan yang lebih tertarik kepada wanita yang sedang mengandung. Kenapa? Wanita yang sedang mengandung, karena yang dikandungnya itu ruh suci, maka aura yang nampak dari wajah yang sedang mengandung itu lebih menarik gitu. Wajahnya lebih bersih, lebih bersinar. Coba Anda perhatikan aja. Wanita kalau sedang mengandung, usia 4 bulan sampai 7 bulan, wajahnya terlihat lebih bersinar dibandingkan ketika sebelum dia mengandung. Ada daya tarik yang lebih. Kenapa? Pengaruh dari ruh yang sedang dikandungnya. Jadi konteks Maryam, wanita suci, bukan tidak tersentuh oleh laki-laki, tapi karena sedang mengandung ruh suci. Maka ketika dilahirkan, otomatis Nabi Isa ketika bayi, dia melihat sosok ibunya dan bapaknya. Ibunya bernama Maryam, bapaknya bernama Yusuf Pengajar. Nah, setelah tumbuh besar, dia memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang. Bisa menghidupkan orang yang mati. Katanya, konon, bukan berarti sulap atau sihir. Orang yang sudah mati dikubur dihidupkan lagi, makanya zombie dong, aduh, jadi ngayal lagi. Ini kan kenyataan. Maksudnya menghidupkan yang mati adalah menghidupkan harapan orang-orang yang sudah putus asa, yang sudah nggak jelas, sudah galau, hidupnya gamang. Dengan kehadiran Nabi Isa, dengan kasih sayangnya, orang-orang menjadi bersemangat lagi. Tumbuh lagi semangat, tumbuh lagi keinginan untuk lebih hidup, tumbuh lagi rasa saling mengasihi, karena Nabi Isa memberi contoh kasih sayang. Makanya saya menceritakan Nabi Isa itu luar biasa sekali sebetulnya. Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dia ditempeleng sama orang saja, Nabi Isa itu selalu bilang, kalau pipi kananmu ditempel, berikanlah pipi kirimu. Cintailah musuhmu, karena mereka membencimu karena tidak memiliki cinta. Luar biasa sekali ajaran kasih sayang Nabi Isa. Bahkan sebelum disalib saja, Nabi Isa tetap tersenyum dan tidak pernah membenci musuhnya. Ini mungkin oleh orang-orang di zaman sekarang nggak akan sanggup melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun sebetulnya di dalam diri Anda pun ada yang namanya Ruh Kudus. Hanya masih tertutup oleh kebencian, oleh etnis, oleh perbedaan golongan, oleh perbedaan lingkungan. Jadi Isa itu nama luarannya. Ini seperti rokok, namanya Isa. Dalaman di dalam dirinya adalah Ruh Kudus atau Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu bukan sosok, isi di dalam Nabi Isa. Dan Yesus Kristus atau Ruh Kudus itu juga isi di dalam Hidir. Hidir itu cuma wujudnya aja, di dalam dirinya adalah Yesus Kristus atau Ruh Kudus. Justru yang memberi gelar Yesus Kristus itu adalah Hidir itu sendiri. Karena Hidir itulah yang disebut Yesus Kristus, karena Ruh Kristus atau Ruh Suci atau Dewa Ruci, Ruh ke-8, itu tugasnya menjaga 4 unsur duniawi yang hidupnya abadi, tidak pernah meninggalkan bumi. Makanya Nabi Isa meninggal, tapi kalau Yesus Kristus nggak pernah meninggal, bro. Yesus itu, Kristus itu selama ini juga masih hidup, dan tetap hidup karena itu bukan wujud. Jadi meskipun Nabi Isa-nya udah kembali kepada Allah, tapi Yesus Kristusnya nggak pernah meninggalkan bumi. Karena
Yesus Kristus itu atau Nabi Isa atau apa Roh Kudus itu tugasnya menjaga 4 unsur elemen duniawi, yaitu amaroh, lawamah, sufiyah, dan mutmainah, benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Karena Roh Kudus itu penyelamat bumi, penjaga bumi, paku bumi, dan itu disebutnya hidir, dan itu disebutnya semar, samar, mancala putra dan mancala putri, dan itu disebutnya ujar. Jadi Nabi Isa pun ketika itu ketemu dengan ujar, berarti ada 2 Roh Kudus pada zaman Nabi Isa itu, yaitu Isanya itu sendiri, dan dia ketemu dengan ujar. Sahabatnya malah nggak percaya, sahabat-sahabat Nabi Isa, masa ujar begitu? Tapi ternyata ujar itu adalah Roh Kudus lain, karena Roh Kudus itu tidak selalu harus satu, tidak tunggal. Kalau Anda masih mentunggalkan Yesus Kristus, mentunggalkan Roh Kudus, berarti sama saja masih memuja orang, masih sujud kepada manusia, masih sujud kepada Isa. Nah, kita itu disuruh sujud kepada Yesus Kristusnya, bukan Isanya. Kita itu disuruh, malaikat pun dulu disuruh untuk sujud kepada Adamnya, bukan sosoknya, tapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan berarti satu, karena roh itu ada energi yang meliputi di alam ini. Bisa siapa saja, bisa menyembah kepada siapa saja, mungkin bisa menyembah pada Anda, pada saya, atau kepada siapapun. Tapi ketika muncul pengakuan, batal. Karena tidak ada seorang nabi yang pernah mengaku, tidak ada seorang hidir yang pernah mengaku dirinya hidir. Jadi yang namanya Roh Kudus, Yesus Kristus, menjelma kepada siapa saja yang dikasihi Tuhan, yang dimurahi Tuhan. Bukan berarti sosok tunggal yang dikultuskan. Mengikuti Yesus Kristus bukan berarti mengikuti ajaran Kristen, bukan. Tapi mengikuti ajaran yang ada di dalam diri kita. Karena kitab yang sejati bukan yang dibaca, bukan yang tertulis, tapi yang ada di dalam diri. Itulah Yesus Kristus, itulah guru sejati, yaitu Holy Spirit atau Roh Suci atau Yesus Kristus. Nah, Nabi Isa ini sudah membawa Roh Suci sejak dia dalam kandungan. Dari kecil juga dia sudah memang membawa Yesus Kristus di dalam dirinya. Dan Nabi Isa selalu mengatakan, Yesus Kristus ini adalah jalan menuju Tuhan, pembimbingmu, yang ke jalan yang lurus menuju Tuhan, gurumu, guru mursyid, Yesus Kristus itu. Kalau Muhammad adalah nur, cahaya yang ada dalam diri. Kalau Yesus Kristus adalah guru sejati, mursyid yang ada dalam setiap diri manusia. Bukan hanya di dalam diri Isa, bahkan zaman itu juga ada di dalam diri Ujar. Di legenda-legenda di Eropa, yaitu di Highlander. Nah, bahkan Nabi Isa itu punya istri bernama Maria Magdalena. Jadi dia tidak bujangan. Kalau Yesus Kristusnya, ya jelas kalau Yesus Kristus nggak punya ayah. Karena Yesus Kristus itu artinya adalah Roh Suci. Kalau Roh Suci nggak punya ayah, tapi juga nggak punya ibu. Karena Roh Suci itu adalah Tuhan itu sendiri, jelmaan dari Tuhan di alam dunia. Itulah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus nggak punya ayah, tapi juga nggak punya ibu, nggak punya istri. Tapi kalau Nabi Isa punya ibu bernama Maryam, punya ayah bernama Yusuf Najar, dan punya istri bernama Maria Magdalena. Ini jangan sampai salah pemikiran. Jadi orang akhirnya terlalu memuja berlebihan. Nabi Isa tidak punya ayah. Yang tidak punya ayah itu Yesus Kristus atau Nabi Isa, atau Roh Kudus atau Holy Spirit atau Dewa Ruci. Kalau Nabi Isanya mah punya ayah bernama Yusuf Najar, punya ibu bernama Maryam, dan punya istri bernama Maria Magdalena. Nah, bahkan ketika Nabi Isa disalib,
itu istrinya itu sedang mengandung gitu. Bahkan ketika disalib itu yang mati itu Nabi Isanya. Kalau Yesus Kristus nggak mati, bahkan nggak dianiaya. Bahkan ketika dianiaya tubuhnya Nabi Isa, Yesus Kristusnya, Yesus Kristus yang ada dalam Nabi Isa ya senyum aja karena dia tidak merasa sakit, tidak merasa dengki dan dendam. Karena Roh Kudus itu tidak punya kedendaman, tidak punya kebencian. Yang punya sifat buruk sangka, pikiran jelek itu ini nih pikiran, hati dan nafsu. Makanya kenapa Nabi saya begini, menyerahkan hati, pikiran dan nafsu kepada Roh Kudus. Jadi jangan sampai salah paham bahwa Nabi Isa itu punya ibu bernama Maryam dan punya ayah bernama Yusuf, bahkan punya istri bernama Maria Magdalena. Jadi yang namanya Maryam wanita suci bukan berarti tidak tersentuh oleh laki-laki. Kategori wanita suci yang dimaksud adalah dia sedang mengandung Roh Suci. Ya. Jadi harus dipahami dulu. Nah, ini banyak yang akhirnya jadi ngaco. Jadi akhirnya terlalu mengkultuskan sosok. Jadi kalau Yesus Kristus memang dia tidak pernah mati dan dia tidak pernah meninggalkan bumi, karena tugasnya Yesus Kristus itu menjaga bumi dan bukan wujud. Dia bisa menjelma kepada siapa saja yang memiliki kriteria hatinya penuh kasih sayang, Rahman Rahim, atau Nur Muhammad, tidak pernah membenci siapapun, tidak suka mencela. Kalau misalnya ada dari pengikut Kristen tapi masih mencela dan menyerang agama Islam, wah itu tidak memiliki kesucian jiwanya, udah kotor berarti. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memiliki kesucian jiwa atau ruh tersentuh oleh Roh Kudus, ajarannya dari Roh Kudus atau dari Kristus itu tidak suka mencela dan mencari-cari kesalahan umat lain, kesalahan keyakinan lain, kesalahan agama lain. Biarkan saja. Kalau misalnya orang bersifat seperti kambing yang tersesat, ngapain kita jadi ikut sewa agar mereka menjadi manusia? Kalau kambing ya tetap kambing, nggak usah kita memaksa mereka untuk jadi manusia, karena itu haknya dia, pilihannya dia. Lalu apa hak kita memaksa orang agar sepaham dengan kita? Biarkan saja, nggak usah mencela. Karena kasih sayang sesungguhnya adalah bahkan ketika mereka mencelamu, bahkan ketika mereka membencimu, kamu tetap mengasihi dan menyayangi mereka. Itulah ajaran Kristus atau Roh Kudus yang sesungguhnya. Ya, saya pun sangat salut dan sangat respect kepada Yesus Kristus atau Roh Kudus, karena Roh Kudus atau Yesus Kristus ada di dalam diri setiap manusia, melindungi alam semesta ini dan tidak pernah meninggalkan dunia ini dan juga tidak pernah mati. Jadi tidak ada istilah Nabi Isa turun kembali atau Yesus Kristus turun lagi, karena Yesus Kristus tetap di bumi dan tidak pernah meninggalkan bumi ini, dan dia memang tugasnya menjaga 4 unsur duniawi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disambung di lain kali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.